Belanda pernah membakar Masjid Raya Baitur Rahman, tapi kemudian dibangun kembali untuk merebut simpatisan rakyat Aceh. Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan salah satu benteng pertahanan rakyat Aceh ketika invasi Belanda pertama ke Aceh pada Maret 1873. Masjid ini dibangun oleh Sultan Alauddin Mahmud Shah pertama pada tahun 691 Hijriah atau sekitar tahun 1229 Masehi. Dibakarnya masjid ini oleh Belanda membuat luka bagi rakyat Aceh. Sultan Aceh bersama para panglimanya berhasil membawa perang itu menjadi perang agama, jihad fisabilillah. Rakyat Aceh dengan sukarela, pajak dan bantuan logistik perang. Karena itu Belanda sukar untuk menaklukkan Aceh. Untuk membayar kesalahannya itu dan menarik simpati sang rakyat, Belanda berniat membangun kembali Masjid Raya Baitur Rahman. Pemerintah kolonial Belanda melalui Departemen van Boordelijks Werken, yakni Departemen Pekerjaan Umum di Batavia, memerintahkan arsitek untuk membuat rancangannya. Untuk tugas itu, Branch tidak bekerja sendiri. Ia bekerja sama dengan Operistic Ervelok dan beberapa insinyur di Batavia saat itu. J. Kermer dalam buku The Growth Moscow de Kota Raja 1920, Netherlands in the Order News menjelaskan, untuk mencari bentuk masjid yang akan dibangun, tim insinyur Belanda ini bertemu seorang ulama di Garut, Jawa Barat. Mereka ingin mendapat masukan agar pola masjid yang akan dibangun tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Penulis lainnya J. Starr dalam buku The Masjid Raya in Aceh 1882, The Indies Gate, menuliskan bahwa membangun Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh itu sangatlah sukar. Pertama, tak ada kontraktor yang mau ke Aceh pada masa itu karena perang masih berlangsung. Kedua, minimnya tenaga kerja. Rakyat Aceh lebih memilih jalan perang daripada bekerja di proyek Belanda tersebut. Meski proyek itu adalah membangun kembali masjid kebanggaan masyarakat Aceh, maka untuk membangun proyek tersebut, Belanda harus mencari tenaga kerja di Cina. Tapi ketika para pekerja sudah ada dan akan dimobilisasi ke Aceh untuk membangun Masjid Raya Baitur Rahman, masalah lain pun muncul. Para kontraktor di Jawa yang ikut tender proyek tersebut satukan tekad untuk tidak mau ke Aceh. Setelah beberapa surat kabar seperti Penang Getreses di Semenanjung Melayu memberitakan tentang perang Aceh. Dalam suasana seperti itu muncul Letnan Cina bernama Li Aixi. Dia akan membawa para pekerja Cina itu ke Aceh dan mengerjakan proyek pembangunan kembali Masjid Raya Baitur Rahman dengan anggaran 203.000 pound sterling, nilai yang besar untuk masa itu. Namun karena Belanda ingin membayar kesalahannya dan ingin merebut simpatisan rakyat Aceh, pemerintah kolonial Belanda di Batavia atas persetujuan Ratu dan Pangeran di Belanda menguras anggarannya untuk Aceh. Dengan anggaran sebesar itu, bekerja dah Li Aixi. Bahkan bahan bangunan dari luar negeri didatangkan. Besi untuk jendela diimpor dari Belgia, batu pualam untuk tangga dari Cina, batu bata langsung dikirim dari Belanda dengan kapal uap, kayu dari Berman, sementara kapur untuk cat bangunan didatangkan dari Pulau Pinang, Malaysia. Hanya kerangka besi, satu-satunya bahan yang didatangkan dari Surabaya. Belanda sangat serius dalam membangun masjid ini. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan Gubernur Militer Hindia Belanda, Jenderal van der Heijden, saat peledakan batu pertama. Dalam perjalanannya, pembangunan kembali Masjid Raya Baitur Rahman sempat terhenti karena perang yang belum juga reda. Rakyat Aceh dalam kelompok-kelompok secara terpisah sering melakukan serangan frontal ke pihak-pihak Belanda di sekitar lokasi pembangunan masjid. Pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman baru selesai dikerjakan pada tahun 1881. Gubernur Alfred van der Hoeven
pada tanggal 27 Desember 1881 melakukan serah terima Masjid Raya Baitur Rahman kepada Tengku Khalil Malikul Adil secara simbolis melalui kunci. Peresmian masjid ditandai dengan tembakan meriam sebanyak 13 kali. Setelah itu pengurusan masjid diserahkan kepada Syekh Marhaban. Demikianlah liputan Habang Asa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.